Ini gara-gara umat Islam meyakini Islam sudah sempurna. Padahal kalimat sempurna yang mereka yakini itu dari salah tafsir juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam ad-dinan. Sadaqallahu azim. Pertama-tama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana biasa, banyak yang untuk mendesak saya juga untuk menyampaikan beberapa kritikan atau memberi teguran atau meluruskan. Ya, sekali lagi saya dianjurkan untuk meluruskan Buya Syakur. Buya Syakur ini aneh, ya, luar biasa pada saat ini. Kenapa saya katakan dia aneh? Dia orangnya pemberani luar biasa. Keberanian dia melebihi dari malaikat, bahkan melebihi dari Rasulullah. Kenapa? Dalam Al-Quran yang namanya Rasul atau malaikat takut dengan Allah. Apabila diperintah Allah, dia akan jawab sami'na wa ata'na. Tapi kalau yang namanya Buya Syakur, dia berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan demikian? Allah katakan di dalam Al-Quran dalam surat dalam surah Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam ad-dinan. Allah katakan, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah kucukupkan nikmatku bagimu, aku telah ridho Islam sebagai agamamu. Allah mengatakan yang Islam ini telah sempurna. Tapi yang namanya Buya Syakur mengatakan belum sempurna. Ya, luar biasa ini. Berani betul ini. Ini luar biasa keberanian. Allah saja ditantang. Apalagi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang saya sangat hibati orang awam. Sedih kan dia. Kena orang awam ini taklid buta terlalu kuat. Bahkan dia mengatakan pasti benar dia kena dia profesor. Ada lagi yang paling saya kasihan orang awam. Ada dia pandai pula bahasa Perancis, bahasa Jerman. Dibilang saya dengan itu, apa hubungannya dengan profesor? Apa dia hubungan pandai bahasa Perancis dan bahasa Jerman? Kalau menentang kalimat Allah, itu adalah keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita punya dasar Islam. Allah telah ridho. Allah mengatakan Islam agamamu telah diridho Allah, disempurnanya. Dia berani-berani mengatakan belum sempurna. Bahkan dia seolah-olah mungkin menurut keterangan dia Islam belum sempurna, akan disempurnakan oleh para ulama yang akan datang. Maksudnya apa? Kalau mau disempurna oleh ulama akan datang, berarti disuruh ulama itu merubah ayat Quran. Ayat Quran itulah sempurna. Kalau belum sempurna, baru bisa dirubah. Mungkin menurut pendapat dari pendapat Buya Syakur sama mungkin. Al-Quran sebagai undang-undang boleh diamandemen, ya. Ini yang sangat berbahaya sekali. Memang yang sangat berbahaya ini karena dia membuat embel-embel. Embel apa? Dia merupakan satu profesor, orang lain tertipu. Ini profesor tentu pasti benar.
Bahkan profesor menentang Allah diazab ke dalam neraka nanti, dalam neraka Jahannam. Nanti pengikut nanti ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Aku ikut apa? Aku ya Allah, dulunya aku ikut Buya Sakur, kena dia profesor. Oh gitu rupanya engkau, kata Allah. Buya Sakur kena profesor, engkau mengikut dia, bukan mengikut Allah, bukan mengikut Rasul, bukan mengikut hambaku yang benar. Kau dasarnya itu rupanya dicampak oleh Allah ke dalam neraka. Kita jangan beranggapan Al-Quran ini bukanlah sebarang-sebarangan kita ya. Al-Quran ini yang benar. Al-haqqu bi rabbi fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datang dari Allah, bukan dari Buya Sakur. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Ini untuk menjawab apa? Bukan sudah saya bilang, karena dia tak paham. Tapi orang tak paham juga, karena dia profesor katanya. Tak perlu kita sini untuk membangga pendidikan ya. Pendidikan jauh dulu ya. Tak usah kita membangga siapa kita, kata Imam Ali. Tak perlu kita memperkenalkan di pendidikan apa kita. Tak perlu. Ya, di sini saya harapkan. Saya yang sangat sedih sekali ya. Yang itu pun ada orang mengatakan, ikutlah dia, ikutlah mengaji dengan dia profesor. Sedih saya lihatnya. Ya. Sedih sangat itu. Kena orang itu bertaklid buta dengan dia. Kena tidak punya dasar. Dia lebih percaya dengan Buya Sakur daripada Al-Quran. Al-Quran yang mengatakan bahawa yang namanya Islam telah sempurna. Buya Sakur mengatakan tidak sempurna. Dia ikut Buya Sakur. Berarti bukan mengikut Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah akan ancam nanti ya. Yang berikutnya Allah bantah lagi apa yang dikatakan Buya Sakur. Buya Sakur mengatakan Al-Quran tidak sempurna. Allah bantah Buya Sakur sekarang juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatur rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurna kalimat Rabbmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada dapat mengubahnya kalimat kami. Allah lah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi telah sempurna. Ya, telah sempurna kalimat Allah ini, telah sempurna Islam. Allah katakan telah sempurna, dia mengatakan belum. Nah, itu gawat tuh. Ya. Nanti orang ulama nantinya akan menyempurnakan. Seolah-olah ulama yang akan datang tuh lebih hebat lagi Nabi. Allah mengirimkan Nabi ke dunia ini untuk menyempurnakan agama Islam ini, agama Allah ini. Pertama lagi para nabi setelah ditutup oleh Nabi Muhammad, tidak ada lebih lagi itu. Ya, tidak ada yang lebih itu. Dia mengharap supaya disempurnakan. Kalau disempurnakan ini terpaksa dia amandemen Al-Qur'annya. Ya, dibongkar. Nah, itu kira-kira pekerjaan gila. Inilah akibatnya. Ini akibatnya apa? Akibat apa tuh? Orang tidak tahu. Ya, orang tidak tahu, dia tidak mengerti. Dia tidak tahu bahwa dia tidak mengerti. Saya ingat dulu waktu saya masih eksis sebagai pegawai negeri, berapa anggota saya, banyak itu anggota saya, banyak itu. Ada anggota dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Lebih bagus ya, lebih bagus kita tahu bahwa kita tidak tahu. Kita mau belajar ya, sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau dia tak tahu, mah adli, aku tak tahu. Nah, seperti indah berpura-pura tahu, akhirnya mengarang-arang ayat berdasar hawa nafsu. Barang siapa nanti berdasar hawa nafsu untuk apa? Memahami Al-Quran, dimasukkan Allah ke dalam neraka nanti ya. Nah, ini yang yang berikutnya, pengikutnya ngapa ramai. Nah, ini ya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Ali. Imam Ali sudah pernah mengatakan juga dari dahulu ya, apabila segenggam kebenaran, ingat kata Imam Ali ya, apabila segenggam kebenaran dicampur dengan segenggam kebatilan, maka banyaklah penggemarnya. Diambil segenggam dari kami, kata, diambil pula segenggam dari dia, dicampur, maka beraksilah syaitan untuk berpihak. Tapi kalau hanya batil 100%, orang tak akan mengikut. Tapi karena dicampur, banyak orang yang ada mengetahui juga akan mengikut juga. Maka Allah katakan ya, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campurkan yang hak itu dengan yang batil. Yang benar jangan dicampur dengan yang salah. Ya, itu maksudnya.
Jadi kata Imam Ali, kalau apabila segenggam kebenaran dicampur dengan segenggam kebatilan, maka hasilnya nanti akan didukung oleh iblis, syaitan. Jadi berpihak-pihaklah iblis nanti. Terjadilah perpecahan belah. Jadi sini saya sampaikan, saya tidak pandang dia profesor apa, bagaimanapun mau tamat apa, kayak serahkan profesor, kayak salah dia. Ya, demi apa? Demi hak Muhammad dan keluarganya, secara resmi saya luruskan. Ya, saya luruskan kerana dia berada di jalan kebatilan. Ya, kerana Buya Syakur berdasar Quran, 2 ayat tadi yang saya baca, pertama dalam surah Al-Maidah ayat 3, yang kedua dalam surah Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Ya, itulah jelas, telah sempurna kalimat Rabbmu, kalimat Tuhanmu, dan sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak kami akan merubah, atau tidak merubah maksudnya tidak mengurang dan tidak pula menambah. Sudah sempurna sesempurnanya. Ya, untuk para pemirsa untuk mengetahui, saya juga pernah memakai waktu saya masih di Arab, ya. Ini bukan pamer ya. Waktu saya masih di Arab, saya akan mengambil itu ada satu tafsir, ya, tafsir center yang bunyi Muhtasar Tafsirul Quranil Karim Jamaatul Ulama Tafsir. Ini kumpulan dari semua ulama, ya, sedunia. Itu tahun 2016 saya masih di Arab dulu waktunya, ya. Saya ambil satu. Waktu saya akan pulang ke Indonesia, saya ambil satu tafsir. Ada lagi tafsir, saya ambil Al-Mizan, banyak. Al-Mizan, tafsir Jama, tafsir kalau yang rendah ada juga tafsir Jalalain. Nah, itu ya tingkat anak-anak apalah, anak-anak sanawiyah tuh ada Jama. Dan tapi yang agak apa, menurut penilaian saya itu Al-Mizan ini agak apa, agak bagus, jelas, ya, uraian sangat banyak. Tapi ini muhtasar, ya. Bagi yang tahu nanti pernah baca muhtasar tafsir dari Arab ke Arab nih, ya. Tak ada satu. Makanya muhtasar tafsirul Quran Jamaatul Ulama Tafsir. Ini termasuk tafsir center namanya, ya. Mudah-mudahan semua itu saya kumpulkan, ya. Saya ambil satu perbandingan, bukan saya ambil langsung dikasih, enggak. Saya perbandingkan tafsir itu antara zaman dan itu. Setelah itu saya mengambil kesimpulan, ya, sebagaimana tafsir tersebut memang menggunakan bahasa Arab semua, ya. Nah, ini untuk diketahui itu apa? Saya masih katakan masih saya lurus juga, ya. Yang tujuannya saya akan melurus nama Buya Syakur karena dia mengatakan Islam belum sempurna. Yang kata Allah, Islam telah sempurna. Nah, jadi itulah pertentangannya. Tapi yang saya sangat hibah itu dengan, yang sangat saya hibah sekali itulah dengan orang-orang awam mau mengikut. Ya, berdasarkan apa sebab mengikut? Ya, kena dia profesor katanya. Itulah kesian kita dengan orang awam. Tapi apalah dikatakan, ya. Apa mau dikatakan, kita beri peringatan, dia tidak juga mau. Apa boleh buat? Terserahlah, ya. Tapi sudah kita beri sampaikan nanti supaya dia bertanggung jawab atas dirinya. Jadi kalau saya biarkan saja nanti seperti ini, nanti saya ditanya Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu biarkan Buya Syakur sesat? Nah, bagaimana saya jawab? Apa saya malas, ya Allah, malas lantak dia atau sebarang dia lah, mau apa dia, serah dia. Tak mungkin saya jawab gitu. Saya sampaikan saja, terima tak terima itu up to you, gitu, terserah dia lah. Ya, kamu lah, terserah kamu lah itu. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi kalau untuk ini saya akan jelaskan, saya hanya menyampaikan saja. Memang kewajiban Nabi buat dari dulu hanya menyampaikan saja. Terima tak terima terserah orang, ya. Nah, jadi itu. Jadi untuk barang ibu-ibu yang bertanya sini, saya harap, ya, ini saya hanya menyampaikan saja. Tidak ada paksa. Kalau dia mau terima, tidak masalah. Bukan urusan kita, ya. Jadi kita hanya menyampaikan saja. Yang penting kita apabila siapa saja yang bertentang dengan Al-Quran, wajib kita tolak. Nabi juga pernah berpesan, ya, katanya nanti di akhir zaman nanti akan terjadi pertikaian
yang dipertikaikan tentang hadisku. Apabila hadisku tidak sinkron dengan Al-Quran, jangan diterima. Jadi itu pesan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga pesan dari cucunya, gitu juga. Ya, saya ini keluar bukan kena sombong atau kena congkak, kena menganggap lebih pintar, tidak. Karena saya ini ingin meluruskan kena umat Nabi Muhammad telah diselewengkan orang. Saya terpaksa turun tangan untuk melurusnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.